Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Selama berabad-abad, jutaan orang di seluruh dunia telah berziarah ke situs suci ini, mempercayainya sebagai rumah Tuhan di bumi. Tetapi bagaimana jika semua yang Anda dengar tentang Ka'bah tidak sepenuhnya benar? Apa yang akan Yesus katakan tentang tempat ini? Apakah Dia sudah meramalkan sesuatu tentang ini? Alkitab memberikan peringatan tentang penipuan rohani yang dapat menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada wahyu menakjubkan yang tersembunyi dalam kitab suci yang menghubungkan Ka'bah dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang dapat kita bayangkan? Dalam video hari ini, Anda akan menemukan rahasia tersembunyi tentang Ka'bah, wahyu Alkitab yang mengejutkan dan apa artinya ini bagi akhir zaman. Jadi kalau Anda ingin tahu kebenarannya, tunggulah sampai akhir, karena jawabannya bisa mengubah semua yang Anda kira Anda ketahui. Sebelum kita mulai, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, karena apa yang akan kami ungkapkan hari ini perlu dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Sekarang bersiaplah, karena perjalanan ini dimulai sekarang. Ka'bah yang terletak di Mekah dianggap sebagai tempat paling suci di pulau itu. Setiap tahun, jutaan umat muslim kembali ke sana untuk berdoa dan berziarah ke sana. Namun tahukah Anda bahwa Ka'bah sudah ada jauh sebelum adanya pulau tersebut? Asal-usul tempat ini diselimuti misteri. Tradisi Islam mengklaim bahwa Abraham dan Ismail membangunnya sebagai kuil bagi Tuhan yang benar. Tetapi ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Ka'bah sudah digunakan sebagai tempat wisata untuk berbagai dewa pagan bahkan sebelum munculnya Islam. Pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah, jika Ka'bah benar-benar didirikan oleh Tuhan yang benar, mengapa Yesus tidak pernah membangun tempat ini? Dan lebih jauh lagi, mengapa para nabi Perjanjian Lama tidak pernah menunjuknya sebagai tempat suci? Ada sesuatu yang tersembunyi dalam misteri ini, dan kitab suci mungkin berisi jawabannya. Banyak orang meyakini bahwa Ka'bah dihubungkan dengan Tuhan dalam Alkitab melalui Abraham dan Ismail. Akan tetapi, kitab suci melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Ketika Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham, Dia menjelaskan bahwa janji itu akan disampaikan melalui Ishak, bukan Ismail. Kejadian 17:19-21. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika janji perjanjian Tuhan tidak diberikan kepada Ismail, mengapa tempat yang dikaitkan dengannya dianggap paling suci di bumi? Detail penting lainnya, Alkitab tidak pernah menyebutkan Ka'bah sebagai tempat suci. Tidak ada nabi Perjanjian Lama yang dikenalnya, dan Yesus tidak pernah disebutkan kepadanya sebagai tempat roh yang sejati. Sebaliknya, Yesus dengan jelas mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4:21-23. Jika Yesus mengajarkan bahwa roh sejati tidak terikat pada tempat fisik, mengapa begitu banyak orang percaya bahwa Ka'bah penting untuk terhubung dengan Tuhan? Jawabannya mungkin terletak pada ajaran Kristus tentang bait suci palsu dan tipu daya akhir zaman. Selama bertahun-tahun, kita mendengar satu tuduhan yang sama, bahwa Ka'bah adalah pusat penipuan rohani, bahwa ia tidak dibangun oleh Yesus, bahwa ia tidak disebut dalam Alkitab, dan karena itu, mereka umat Kristen mencurigai sebagai tempat yang tidak berasal dari Tuhan. Namun, sebelum kita menunjuk keluar, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur. Apakah standar tuduhan mereka tersebut juga
bisa mereka terapkan pada tempat ibadah mereka sendiri? Sekarang, mari kita mulai dari Yesus sendiri. Yesus tidak pernah membangun Ka'bah, itu benar. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Yesus tidak pernah membangun satupun tempat ibadah fisik. Ia tidak membangun bait Allah di Yerusalem. Ia tidak membangun sinagoga, apalagi membangun gereja. Bahkan, Yesus tidak pernah mengenal gereja. Bahkan Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jika logika yang dipakai adalah, jika dari Tuhan, mengapa Yesus tidak membangunnya? Maka logika mereka juga meniadakan Vatikan, meniadakan gereja-gereja megah, dan meniadakan seluruh bangunan Kristen modern. Karena Yesus tidak pernah mengenalnya, apalagi membangunnya. Yesus tidak pernah mengikat kebenaran kepada bangunan. Dan tuduhan mereka adalah, jika Ka'bah suci, mengapa tidak disebut dalam Alkitab? Pertanyaan ini terdengar teologis, namun sesungguhnya berangkat dari kesalahpahaman konteks. Para nabi perjanjian lama diutus khusus kepada Israel. Tuhan sendiri berkata, hanya kamu yang kuketahui dari segala kaum di muka bumi. Artinya, fokus Taurat dan nabi-nabi adalah Israel, tanah perjanjian, dan Yerusalem. Namun pada saat yang sama, Tuhan berkata kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maka ketiadaan Mekah atau Ka'bah dalam Alkitab bukan penolakan, melainkan batas misi kenabian. Dengan logika yang sama, Alkitab juga tidak menyebut Roma Vatikan dan Kristen. Namun mereka umat Kristen, tidak ada yang berani mengatakan Tuhan tidak hadir di sana. Kemudian muncul klaim, perjanjian Allah melalui Ishak, bukan Ismail. Ini benar, tetapi hanya separuh kebenaran, karena teks lengkapnya berkata, tentang Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Sesungguhnya aku akan memberkatinya dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Alkitab tidak pernah menyebut Ismail ditolak Tuhan, tidak pernah menyebut keturunannya terkutuk, tidak pernah melarang mereka menyembah Tuhan Abraham. Yang dibedakan adalah jalur perjanjian Israel, bukan tentang hak menyembah Tuhan. Mengubah perbedaan peran menjadi penolakan ilahi adalah penambahan makna, bukan ajaran kitab suci. Lalu mereka mengutip ucapan Yesus. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat ini sering digunakan umat Kristen untuk menolak Ka'bah. Namun konteksnya jelas. Yesus sedang menyelesaikan konflik Samaria dengan Yahudi. Ia tidak sedang membahas Mekah. Ia tidak sedang menghapus ibadah berjamaah. Ia tidak sedang menuduh tempat ibadah sebagai penipuan. Buktinya sederhana. Setelah berkata demikian, Yesus tetap pergi ke Yerusalem. Para rasul tetap berkumpul secara fisik. Jika Yohanes 4 dipakai menolak Ka'bah, maka gereja fisik pun tidak punya dasar. Dan biar adil dan apple to apple. Sekarang kita berpindah ke Roma Vatikan. Mari kita lakukan hal yang adil. Mari kita terapkan narasi tuduhan yang sama. Kepada pusat kekristenan sendiri, Vatikan tidak pernah dibangun oleh Yesus. Vatikan tidak pernah disebut dalam Alkitab. Vatikan berdiri di atas bekas situs pagan Romawi. Vatikan dikenal sebagai kota dengan kekuasaan global selama berabad-abad. Bahkan kitab Wahyu menggambarkan kota besar di atas 7 bukit yang memerintah raja-raja dunia. Dan faktanya sangat mencengangkan. Roma sejak zaman kuno dikenal sebagai kota 7 bukit. Ini bukan klaim dari umat Muslim, tapi ini pengakuan sejarawan dan bahkan Bapak Gereja Kristen. Jika narasi penipuan akhir zaman dipakai dengan jujur, maka Roma jauh lebih cocok secara teks Wahyu dibandingkan Mekah. Yesus memperingatkan tentang kemegahan religius, gelar kehormatan, dan sistem yang meninggikan manusia. Sebagaimana ucapan Yesus berikut ini. Mereka menyukai tempat terhormat dan penghormatan manusia. Ka'bah tidak memiliki hierarki paus, tidak memiliki mahkota, tidak memiliki gelar Bapa Suci. Sementara, sistem gereja justru membangun struktur yang Yesus peringatkan. Dan ini cocok dengan Kristen Roma Vatikan, bukan Ka'bah. Bahkan Yesus melarang penyebutan gelar keagamaan yang mengultuskan manusia. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Namun kenyataannya dalam kekristenan, Paus dipanggil Holy Father, Vatikan menjadi pusat ziarah, struktur hierarki kompleks berkembang. Jadi kesimpulannya, jika Ka'bah diserang karena tidak disebut dalam Alkitab, maka Vatikan runtuh lebih dulu oleh standar yang sama, seperti yang mereka tuduhkan.